Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Apa kabar fans Abhinan dimanapun kalian berada? Dan apa kabar fans setia sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda? Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda, sekaligus memprediksi untuk episode besok sore. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru tentunya untuk kita saksikan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Dan saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Dan di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana si Anita yang terlihat sangat panik dan cemas, di mana si Oma yang akhirnya sudah sadar. Di situ si Anita pun terlihat sangat cemas dan takut. Si Oma pun mengetahui kalau si Anita lah yang telah menyebabkan si Oma terjatuh. Dan di saat itu pun si Anita mengatakan kepada si Reno, "Memangnya kamu tidak sadar kalau kita kabur, mereka akan semakin curiga terhadap kita," ucap si Anita kepada si Reno. Dan tak lama akhirnya si dokter pun keluar dan mengatakan kepada semua yang berada di situ, keadaan ibu sudah membaik untuk saat ini. Dan di situ si Reno pun terlihat sangat cemas karena takut terbongkar semuanya. Begitu pula di mana si Abimana yang bertanya kepada si dokter. Dan di mana di situ si Abimana pun akan menemui yang dimana oleh diberitahukan oleh dokter karena ibu sudah baik dan sadar, tetapi jangan terlalu ramai untuk bertemu. Di saat itu pula Abimana pun mengajak si Anita untuk masuk, tetapi si Anita mengatakan lebih baik kamu duluan karena tidak baik juga kalau di dalam rame-rame, ucap si Anita. Di adegan lainnya di mana si Oma yang akhirnya tersadar dan melirik si Anita penuh dengan kecurigaan. Si Anita yang bertanya dan berpura-pura kepada si Oma yang terlihat baik. Dan si Anita mengatakan semoga Oma cepat sembuh. Dan di saat itu pun Abimana pun berharap Oma cepat sembuh juga. Dan tak lama akhirnya Abimana bertanya kepada si Oma. Dan si Oma pun mengatakan sesuatu kepada Abimana. Dan di sisi lain di mana si David yang sedang berada di luar dan tiba-tiba saja si Sarah dan juga si Marissa pun datang. Di mana si Sarah dan si Marissa yang mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan si Oma. Tetapi di situ si David melarang kedua orang tersebut untuk menemui Tuan Muda karena Tuan Muda saat ini tidak ingin diganggu, ucap si David. Tetapi di situ si Marissa pun memaksa untuk ingin menemui Abimana dan juga si Oma, yang dimana akhirnya di situ si Marissa pun mengatakan kepada si David, "Kamu itu hanyalah orang suruhan Abimana dan kamu itu tidak seenaknya berkata seperti itu." Di adegan lain di mana si Oma yang akhirnya teringat dibayang-bayangi oleh di saat sewaktu kejadian tersebut, di mana si Oma yang merasa kalau dia itu ada yang mendorong dari tangga sehingga si Oma pun terjatuh. Dan di saat itu pun si Reno pun terlihat sangat cemas, begitu pula si Anita karena takut semuanya terbongkar.
Di saat si Kinan bersama Abimana yang bersama si Oma, dan akhirnya si Marissa datang dengan membawakan sebuah bunga. Dan di situ Abimana pun terlihat cuek dan kesal dengan perilaku dua orang tersebut. Dan tak lama si Oma pun merasa sesak napas dan merasa alergi. Dan si Marissa pun melirik si Sarah karena kedatangannya sedikit mengganggu. Dan di situ si Kinan pun mengatakan, "Oma, kenapa?" Dan akhirnya Abimana pun mengusir si Sarah dan juga si tante cucunya nenek lampir. Dan di situ Abimana pun terlihat sangat kesal dan marah kepada dua orang tersebut. Di adegan lainnya di mana si Rano yang akhirnya menemui temannya itu karena akan merencanakan sesuatu, di mana mereka yang membicarakan ini sudah waktunya. Di sisi lain di mana si Sarah yang bersama si Marissa, di mana si Sarah yang sangat kesal kepada si Marissa. Lagian mama kenapa bawa bunga segala? Dan di situ si Marissa mengatakan aneh juga orang alergi sama bunga. Mereka pun saling cekcok berdua. Dan tak lama akhirnya Kinanti pun menghampiri si Sarah, dan di saat itu pun Kinanti mengatakan, "Kalau kalian datang ke sini hanya ingin mengganggu mama saya, lebih baik kalian pergi." Dan akhirnya Kinan pun berani angkat bicara kepada si Sarah yang sudah mengganggu ketenangannya bersama Abimana. Di mana Kinan yang sudah mengatakan kalian itu jangan terlalu, karena sudah tahu sendiri kalau Abimana cuma memberikan harapan palsu. Di sisi lain, di mana si Reno yang akan melakukan sesuatu kepada Abimana. Di situ si Reno pun sedang mengeker Abimana, yang dimana Abimana yang sedang berada di parkiran yang akan pergi. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian untuk episode sore ini? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda ini di setiap episodenya. Dan jangan sampai terlewatkan untuk setiap episode-episodenya yang semakin menarik. Dan sekian untuk ulasan episode ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.